Pokok dari kekuatan tubuh seseorang ya, atau inti dari kekuatan tubuh seseorang, seorang beriman pastinya, yang beriman pada Allah, adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Allah SAW, yaitu Rasulullah yang kita cintai, yang mana beliau menjelaskan bahwa tubuh kita ini punya panglima, ya, tubuh kita ini punya panglimanya. Panglimanya tersebut ya, yang mengomandui seluruh sistem yang ada pada tubuh kita. Ya, panglima tersebut yang mengomandui, memerintahkan ya atasan tertinggi yang ada pada tubuh kita ini, yang kita kenal dengan kolb atau kolbu. Yang Nabi SAW sampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadis ya, ala wa inna fil jasad mudghah wa iza sholat jasada kulluhu wa iza fasada jasada kulluhu. Kata Nabi SAW bahwa tubuh manusia itu ada segumpal daging di sana. Kalau daging itu baik, baiklah semua, daging itu rusaklah semua. Kita akan bahas nanti untuk sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan dan semoga Allah cukupkan waktunya sampai nanti bagaimana hal-hal yang ada di depan saya seperti ini ya. Ada tomat, ada bawang, ada jahe, ada kunyit, ada kacang, ada bawang putih, ada serai. Itu sebenarnya dia berefek ke tubuh kita, baik secara fisik ataupun non fisik. Ya, mungkin Anda tidak percaya, ya. Tapi pernah saya bertemu dengan beberapa peruqyah, ya. Nanti ini ada penjelasannya nanti insya Allah. Jadi mereka menjelaskan bahwa ternyata ketika mereka ya sedang meruqyah seseorang, lalu orang itu sudah stabil lah, katakanlah seperti itu, kemudian setelah diruqyah sudah tenang ya Bapak sekalian, itu subhanallah ya wanita tadi atau pasien tadi gitu kan, akhirnya diberikan minuman dari yang bahannya itu kurma dan tempe. Oke, catat ya, kurma dan tempe. Diberikan kurma dan tempe. Lalu jadi ada kan, kalau Anda lihat postingan saya itu tentang kurma dan tempe itu banyak sekali ya. Jadi setelah diminumkan atau diberikan minuman bahan bakunya kurma dan tempe tadi itu, subhanallah, wanita tadi bereaksi Bapak sekalian seperti halnya saat dia diruqyah. Jadi wanita tadi bereaksi seperti halnya saat dia diruqyah. Goyang ya. Jadi tadi udah tenang nih, dia setelah diruqyah tiba-tiba bereaksi dia. Bereaksinya itu seperti saat dia diruqyah. Jadi sempat saya bertanya kepada kepada teman-teman peruqyah itu, kira-kira kesimpulannya apa menurut mereka, karena saya juga nggak paham karena nggak lihat, nggak di situ kan. Jadi mereka bilang bahwa jin itu yang nggak suka dengan makanan sehat, nah itulah. Paham ya? Jadi jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Semua makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang cenderung merusak tubuh seseorang Bapak sekalian, maka dia bisa mengakibatkan perubahan sikap atau perilaku pada diri seseorang. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke poin pertama. Poin pertama tentang panglima tadi ya, panglima tadi berupa kolbu tadi ya. Nanti ada urusan, ada kolbu, iman, ruh ya, atau jiwa ya. Sebelum mungkin kita sebut dia satu bagian sebenarnya dengan kita sebutkan dengan iman saja, atau mungkin jiwa atau iman seseorang. Maka kata kuncinya sekalian, kata kuncinya kalau kita bicara sekarang ya, mau COVID atau tidak, mau wabah atau tidak, maka keimanan seseorang yang beriman kepada Allah pastinya ya, keimanan dia itu atau imunnya dia adalah imannya dia. Paham ya? Jadi imunnya seseorang itu adalah imannya dia. Itu poin penting harus Anda catat. Kalau sempat Anda lihat postingan saya di Instagram tentang prone position ya, prone position itu gerakan sujud yang dilakukan sebenarnya dokter di Amerika atau di Australia saya lupa ya. Postingan yang sedang
sedang viral itu kan, di mana dokter-dokter di ICU katanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan oksigen yang cukup di badannya, maka mereka melakukan gerakan seperti sujud. Ya, baik. Itu kan secara fisik. Mereka mengatakan secara fisik bahwa gerakan sujud itu akan membawa oksigen lebih banyak ke otak, bahkan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Apa jawaban atau mungkin apa kata Allah dalam Al-Quran tentang itu semua? Jadi kalau saya boleh katakan, ya, kayak sekarang di tengah wabah seperti sekarang ini, jadi kata kunci dasar tadi yang harus Anda ingat adalah imunnya kita adalah imannya kita. Imunitas kita adalah imannya kita. Maka tinggal kita tarik apa yang menguatkan iman. Oke? Kita tarik apa yang menguatkan iman. Nah, kita bicara tentang masalah, kita bicara tentang keadaan apapun. Apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Allah katakan wasta'inu atau ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar adalah ketenangan. Oke? Tadi kita lihat ke orang yang sabar, kata Nabi kan sabar itu ya banyak versi sabar. Tapi kata Rasulullah, ulama menjelaskan bahwa sabar itu seperti apa sih, atau mungkin apa saja sabar itu. Ya, sabar itu ada beberapa macam. Ya, secara umum sabar dalam melakukan ketaatan, sabar istiqomah di situ, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu kan tenang itu. Oke, sabar ista'inu bis-sabri was-shalah. Poin penting itu situ. Lalu Bapak sekalian, setelah sabar, sholat. Ya, nah kita lihat poin-poin sholat ini. Kita poin sholat. Subhanallah, Bapak sekalian. Ya, kalau kita bicara tentang sholat sebagai salah satu tiang pokok seorang beriman, yaitu orang Muslim, maka pernah sih orang sujud seperti ini itu kan sebenarnya ada tekanan. Jadi sujudnya begini, kemudian kaki kita kan dirapatkan di belakang dua kayak begini. Ini itunya kakinya ya. Kemudian dengkul kan dirapatkan. Bapak Ibu paham kalau Anda mengerjakan gerakan seperti itu, kaki atau dengkul bagian depan tuh dirapatkan, kemudian kaki di belakang dirapatkan juga, tangan dilebarkan, maka pasti akan ada tekanan, ya. Tekanan pada daerah perut kita. Ya, Masya Allah, karena itu benar-benar sesuai dengan caranya Nabi, keringetan kita Pak Bu. Mulai dari takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya, itidalnya, tahiyatnya, subhanallah. Ya. Jadi saya katakan tadi, kita kembali ke konsep. Jadi premis umumnya apa yang kita dapatkan di sini? Premis umumnya adalah kalau mau meningkatkan keimanan, ya, atau mau meningkatkan imun kan, menggunakan metode iman, ya. Jadi kalau mau meningkatkan imun menggunakan metode iman, maka naikkan standar atau naikkan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang kita bisa kerjakan. Karena semua ibadah, semua syariat dalam Islam meningkatkan imunitas. Tapi kita tidak melakukannya untuk meningkatkan imun, kita melakukannya karena kewajiban. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena perintah. Efek sampingnya seorang yang melakukan itu besar. Masya Allah, tabarakallah ya sekalian. Kalau kita bicara tentang rukun Islam apa saja sih? Ada sholat, ada syahadat, ya, ada puasa, ada haji, ada zakat. Ya, 5 rukun Islam ya sekalian. Kita lihat hampir sebagian besar di situ ibadah fisik loh. Puasa, sholat, ya. Sholat sudah dijelaskan. Kita mungkin belum pernah mikir kenapa atau apa hikmah Allah perintahkan kita sholat subuh. Apa hikmahnya katakanlah terus Nabi katakan jangan tidur habis subuh. Apa hikmahnya Nabi memerintahkan lagi jangan tidur habis maghrib. Apa hikmahnya lagi kenapa ada sholat zuhur. Apa hikmahnya ada sholat asar. Apa hikmahnya ada sholat isya. Apa hikmahnya ada sholat zuhur. Itu semuanya menyesuaikan dengan frekuensi bumi, ya, gelombangnya bumi dan manusia yang tinggal di bumi tadi. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa sholat tepat waktu, orang-orang yang sudah terbiasa sholat, terus sekali katakan sholat gitu kan, ketika dia tidak melakukan ketaatan tadi, maka pasti dirinya akan cemas, was-was, takut, gelisah, nggak enak. Anda yang biasa baca Quran katakanlah satu hari, misalkan 1 juz atau mungkin 1 halaman atau berapapun yang istiqomah, coba nggak usah kerjakan sehari. Tiba-tiba Anda merasa kok kayaknya ada yang hilang dalam hidup saya. Itulah iman.
Oke, jadi kalau boleh saya katakan, syariat dalam agama kita yang mulia ini, Bapak sekalian, ya, itu semuanya menyehatkan. Kurang sehat apa? Saya pernah bilang, kurang sehat apa? Orang-orang yang katakanlah, Masya Allah, melakukan sholat tahajud. Tahajud itu ada saya baca satu buku dikarang seorang dokter anti-aging di Jepang. Dia cerita begini, dia bilang growth hormone itu, ya, growth hormone itu mulai memuncak, emang tengah malam, ya, jam 10, jam 12, something seperti itulah. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita lihat memang tadi balik-baliknya, apa yang dikerjakan Nabi itu semuanya menyehatkan. Ya, tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Jadi pernah saya bilang, orang-orang yang lagi misalkan maaf lagi kena penyakit-penyakit kanker gitu kan, penyakit-penyakit degeneratif. Bahkan saya pernah bilang, katakanlah rumah sakit Islam itu bukan cuma sekedar slogan rumah sakit Islam. Faiza maritu fahuwa yashfin gitu kan, slogan itu bukan. Tapi rumah sakit Islam itu katakanlah kita bicara secara umum saja ya. Maka rumah sakit Islam itu adalah rumah sakit yang menerapkan konsep-konsep peribadatan yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mau sehat kayak gimana orang yang kena stroke, kena jantung, habis subuh dia tidur? Maka perawatnya katakanlah, atau orang yang merawat pasien-pasien seperti itu, bangunkan mereka. Nah, ini kalau ada regulasinya sih ya. Bangunkan pasien-pasien tadi untuk sholat malam. Subuh katakanlah jam 4:30 ya, bangunkan mereka jam 4 atau 3:30 gitu kan, sehingga nanti perawatnya sehat, tenaga kesehatannya sehat, dan apa tuh namanya, pasien pun ikut-ikut sehat ya, seperti itu. Jadi iman ya, kata kunci dasar pertama adalah iman, tingkatkan iman. Jadi kalau kayak sekarang pernah saya bilang solusi-solusi langit ya, mungkin dalam bentuk keimanan yang perlu kita tingkatkan dalam keadaan COVID seperti ini sangat banyak. Cuma kita belum tahu atau mungkin belum dapat ilham atau hidayah untuk itu ya. Contoh sodako. Ya, sodako salah satunya. Nabi menjelaskan bahwa sodako atau sedekah itu bisa mencegah bencana bagi diri seseorang. Ya, apa susahnya Anda atau mungkin kita pagi-pagi habis sholat subuh ambil handphone, ya, lalu Anda m-banking, mobile banking atau internet banking, atau kalau nggak keluar rumah Anda untuk bersedekah. Kenapa? Karena waktu pagi adalah waktu di mana malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Gampang kan? Setiap pagi kayak begitu. Ya, dan sedekah yang kita kerjakan itu subhanallah sekalian, efeknya itu panjangnya luar biasa. Ya, itu kan kebaikan. Jadi yang biasa mungkin sedekahnya ya katakanlah misalkan 10.000, 50.000, naikin sedekahnya di era atau di masa seperti wabah kayak sekarang dan minta kepada Allah. Ya, itu bahasa saya solusi langit. Yang kedua apa, misalkan ibadah bisa Anda tingkatkan. Contoh sholat duha. Sholat duha biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, naikin jadi 12 rakaat misalkan kayak begitu. Dan kalau sudah dinaikin, Anda bisa naikin lagi kualitas ibadah. Tadi contoh mungkin Anda lagi sholat duha, pakai Quran di depan, Quran gede sambil sholat duha Anda baca Quran. Bisa kan? Bisa, Bapak sekalian. Masya Allah. Dan itu cara meningkatkan imun. Emang Al-Quran bisa meningkatkan imun? Wah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Janji Allah dalam Al-Quran apa? Allah menceritakan atau berfirman dalam Al-Quran. Allah mengatakan seperti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Qurannya bahwa Al-Quran itu syifa. Kata-kata syifa ini, bos sekalian, gak banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi salah satunya, ya, kalau kita bicara syifa, itu ada madu juga syifa. Ya, itu adalah Al-Quran itu disebutkan sebagai syifa. Jadi bukan cuma sekedar dia menyehatkan, dia menyembuhkan. Nah gitu loh. Subhanallah kan. Jadi semakin kita paham, oh ini cerita. Jadi akhirnya apa kayak sekarang. Saya nggak habis pikir ya, begitu luar biasanya orang dengan virus ini, dengan wabah ini, parno luar biasa. Udah parno mas sekarang menurut saya sih gitu kan. Apa dia? Ya, kayak tadi pagi saya telepon-teleponan dengan seorang sahabat saya, dia di Pekanbaru kan juga lagi ini nih, Masya Allah ya, lagi zona hitam ya Pekanbaru nih sekarang ini. Saya telepon-teleponan sama dia itu, dia cekak-cekik aja gitu kan. Ya, dia isolasi mandiri tapi dia pergi ke kebun gitu kan. Pergi ke kebun ya nanam apa segala macam ya. Dan badannya secara itu fisiknya fit lah gitu kan. Coba dan saya berikan beberapa masukan saran kepada beliau. Dan happy aja gitu kan. Dia bilang apa yang mau ditakutkan gitu kan. Ya, apa yang mau ditakutkan ya.
Karena toh ya kalau memang ajalnya tiba tetap akan mendatangi kita, ya, tidak bisa kita sembunyi, ya. Nah, kuncinya adalah kalau bicara ke imunitas tadi, ya naikin imunnya. Jadi kayak sekarang ini, di saat ujian kayak begini, wabah kayak begini, inilah saatnya kita meningkatkan iman kita supaya imun kita naik. Sholat malam jangan putus, ya, baca Quran yang benar, sedekah dibanyakin, berbuat baik dibanyakin, silaturahim, segala macam kebaikan yang kita kerjakan itu nanti akan menjaga imunitas kita. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita memahami ini semua, maka insya Allah akan selesai wabah ini. Apalagi kalau Anda yang menyaksikan video ini atau acara ini gitu kan. Ketika mendengar ini ya mulai memperbaiki ibadah, mulai menaikkan amal ibadah, mulai katakanlah kualitasnya, kuantitasnya yang bisa dinaikkan. Ya, maka otomatis penduduk negeri ini jadi banyak yang soleh dan soleha. Kalau udah kayak begitu, nanti Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan selesaikan ini dengan caranya. Ya, gampang kan gampang. Maka jangan kita menomorduakan ikhtiar langit ini, jangan. Ya, saya katakan wallahi demi Allah saya katakan, kalau seandainya kita menggunakan Al-Qur'an saja ya untuk menguatkan tubuh kita sudah cukup Bapak sekalian. Tapi masalahnya Al-Qur'an itu bukan nggak bisa masuk. Ya, nggak banyak memberikan vibrasi atau getaran ke badan kita. Saya katakan lagi, apalagi wallahi saya katakan kalau Anda pakai air Zam-Zam kata Nabi apa? Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang minumnya. Banyak orang minum Zam-Zam ya untuk sehat segala macam. Ulama-ulama zaman dulu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah asar, dia meminum air Zam-Zam niatnya apa? Ya Allah, semoga dengan air Zam-Zam yang aku minum ini Engkau hilangkan dahagaku di padang mahsyar. Coba minum Zam-Zam. Jadi minumnya sekarang, minta nanti tuh. Imam Syafi'i meminum air Zam-Zam minta dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi kalau ini yang saya bilang, coba kita perbaiki mudahnya gitu. Jadi Allah mempermudah itu semua. Ya, permudah. Apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mulia dari beliau, kita praktekkan saja. Tadi cerita tentang puasa. Kayak sekarang ini mungkin kalau boleh saya katakan, saatnya umat Islam memperbanyak puasa sunnah. Apa ada hubungan puasa dengan imunitas? Waduh Bu, Pak, banyak banget penjelasan dari ilmuwan kalau kita bicara tentang research-nya ya, atau mungkin penelitiannya. Banyak sekali penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antara puasa dan imunitas seseorang. Banyak ya. Jadi puasa itu salah satu cara, metode, kan itu bagian dari rukun Islam. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita melakukannya bukan untuk sehat, kita melakukannya untuk taat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla.